Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok E dari otomotif. Kami perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Asar Dian Saputra. Saya sebagai moderator di sini. Jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang enterprise resource planning pada sebuah otomotif. Tapi sebelum itu, kenalkan juga teman saya. Di samping saya adalah M. Akbar. dan di samping saya Muhammad Reza Pamiti. dan di sebelah kanan saya ada. Oke, baik. Tidak usah berlama-lama lagi, kami langsung menjelaskan bagaimana ERP pada suatu perusahaan otomotif. Oke, kita langsung masuk ke presentasi yang pertama. Ini akan dijelaskan oleh saya. Enterprise Resource Planning adalah sistem lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul software suite terintegrasi yang mendukung proses bisnis dasar internal perusahaan. ERP memberikan tampilan real-time atas proses bisnis yang terintegrasi seperti produksi, pemrosesan pesanan, dan manajemen persediaan yang disatukan oleh software, aplikasi ERP, dan database umum. Sistem ERP menelusuri sumber daya bisnis seperti kas, bahan baku, dan kapasitas produk, serta status dari berbagai komitmen yang dibuat perusahaan, seperti pesanan pelanggan, pesanan pembelian, penggajian karyawan, dan lain-lain, mencakup pada seluruh divisi yang telah diatur dalam suatu sistem by O'Brien 2002. Oke, baik, sekarang kita lanjut lagi ke yang kedua, sejarah perkembangan ERP yang akan dibacakan oleh teman saya M. Akbar. Silakan M. Akbar. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning atau MRP2, di mana MRP2 sendiri adalah hasil evaluasi dari Material Requirement Planning atau MRP yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi persediaan atau inventory, pengapalan, invoice, dan akunting perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ERP dapat membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Enterprise Resource Planning atau ERP dan pendahulunya, Manufacturing Resource Planning atau MRP2 memungkinkan terjadinya kemajuan yang sangat besar dalam manajemen proses manufaktur. ERP juga salah satu faktor penyumbangan pada performa ekonomi Amerika yang luar biasa. Pada era 1990-an, tidak diragukan bahwa ERP adalah tonggak sejarah proses industri. Oke, terima kasih teman saya Makbar. Selanjutnya otomotif akan dijelaskan oleh teman saya Reza Palevi. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang otomotif. Otomotif adalah ilmu yang mempelajari tentang mesin kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Otomotif juga memiliki berbagai disiplin, ilmu yang lebih spesifik tentang komponen dari sistem yang terkandung dalam kendaraan bermotor. Dalam arti lain, juga ilmu mesin untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor terkait dengan dua utama seperti antara lain tentang ACSU, baterai, dan mesin jok, dan lain-lain. Ini akan menyenangkan jika kita bisa mengendarai kendaraan dengan model yang kita sukai. Saat ini ada berbagai model mobil yang bisa menjadi pilihan konsumen. Konsumen dimanjakan dengan baik, banyak pilihan yang tersedia. Oke. Selanjutnya ERP dalam bidang otomotif akan disampaikan oleh teman saya Ria Miranda. Enterprise Resource Planning di dalam bidang otomotif sangat memudahkan kita dalam bekerja. Banyak perusahaan besar menggunakan ERP dalam sebuah sistemnya. Beberapa perusahaan yang menggunakan salah satunya adalah PT Astra Agrolestari atau AAL. Astra Agrolestari yang dirintis pada tahun 1981 memulai bisnisnya dengan memasuki bisnis perkebunan singkong. Seiring menurunnya permintaan atas komoditi tersebut, AAL kemudian mengganti semua perkebunan singkongnya menjadi perkebunan karet. Saat ini AAL dikenal sebagai perusahaan penghasil crude palm oil atau CPO terbesar. AAL memasuki bisnis CPO dengan mengakuisisi PT Tunggal Perkasa Plantation, dan saat ini AAL telah memiliki hampir
400 hektar perkebunan kelapa sawit dan lebih dari 30 subsidiari yang bermain juga di perkebunan kelapa sawit. Saja yang Miranda menggunakan tadi tentang keuntungan ERP yang pertama. Keuntungan ERP yang pertama, integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Yang kedua, perencanaan dan manajemen sistem informasi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, pembentukan standarisasi prosedur. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tahap yang terakhir. Jadi tahap ini akan dibacakan oleh teman saya, oleh M. Ahmad. Silakan kesimpulannya. Kesimpulannya, ERP sangat dibutuhkan perusahaan karena perusahaan memerlukan manajemen biaya yang baik dan akurat, mengingat komoditi CPO sangat fluktuatif di pasar dunia. PT Astra Argo Lestari menerapkan program Enterprise Resource Planning untuk menangani masalah payroll, human resource, finance, dan sebagainya. Program ERP yang digunakan adalah Oracle untuk memproses semua data yang berhubungan dengan sistem yang dimiliki AAL. AAL menggunakan Oracle 9.i dan Oracle 10.i sebagai database servernya. Dengan adanya ERP, manajemen bisa melakukan analisa terhadap perusahaan untuk mengetahui tren dan perkembangan di perusahaan sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Baiklah, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.